Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin awwalu makhluqatika nur min nuri dhatika nabika wa rasulika rahmatan lil alamin. Amma ba'du, Bapak Ibu, orang-orang tua saya yang saya muliakan, hadirin dan hadirat yang berbahagia dan yang dirahmati Allah, itu juga kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dimanapun berada. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, serta salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sangatlah kita harapkan syafaat beliau di yaumil akhirah. Dalam kehidupan manusia pasti selalu ada melakukan perjalanan, baik jarak yang pendek maupun jarak yang jauh. Namun yang pasti itu kalau tidak dimanfaatkan, ya kita akan membuang waktu juga dengan percuma. Sementara di dalam surah Ali Imran Allah mengatakan qul siru fil ard fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Katakan ya Muhammad, berjalanlah kamu di muka bumi, lihatlah, ya perhatikanlah, ya banyak kejadian-kejadian yang manusia suka mendustakan. Tentunya bagi kita, ya kalau kita mau memahami pentingnya waktu itu, Rasulullah orang yang mengajarkan memanfaatkan waktu, ya sesingkat apapun. Apalagi kita mungkin berjalan dengan anak kita atau dengan siapa yang memang enaknya itu ada kawan bicara. Ada dua gambaran yang bisa kita lihat, ya. Rasul pernah ya berjalan di atas keledai bersama Mu'az bin Jabal secara beriringan. Ya sambil berjalan Rasul melontarkan pertanyaan, ya Mu'az, ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'alallah. Ya wahai Mu'az, apalah hak Allah terhadap hamba dan apa pula hak hamba itu terhadap Allah? Qala, ya kata Mu'az bin Jabal, dia menjawab, Allah ya bala Allah wa rasuluhu a'lam. Ya dia mengatakan Allah dan Rasulnya lah lebih mengetahui. Artinya sahabat begitulah, ya selain adab dan sopannya juga sahabat tuh pengen dapat pelajaran dari Rasulullah. Maka Rasul mengatakan qala haqqullah 'alal ibad, ya anta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ya bahwa kamu menyembah Allah, jangan sekutukan dia dengan segala sesuatu. Wa haqqul ibad 'alallah, adapun hak hamba terhadap Allah, artinya ya yang diberikan Allah itu ya alla tu'azzibu man la yusyriku bihi syai'a. Ya Allah tidak akan mengazab orang yang mengabdi kepadanya dan tidak mensekutukannya dengan segala sesuatu. Ini kan artinya ya selain inti isi dari pembicaraan itu, tapi di situ dalam perjalanan itu yang perlu dipahami. Yang kedua, terriwayat juga dari sanad Abdullah bin Abbas, dia juga pernah bercerita, ya lagi berjalan, ya Rasul ya berkata kepada dia, waktu itu dia masih kecil, ya gulam, ya wahai hamba Allah, mau nggak aku ajarkan ya beberapa kalimat? Ya maka Rasul mengatakan, ya peliharalah Allah, Allah akan memeliharamu. Ya peliharalah Allah, engkau akan selalu ya menemuinya. Mintalah pertolongan kepada Allah. Ya seandainya seluruh manusia ingin memberikan manfaat kepadamu, ya satu dunia ini ingin memberikan manfaat kepadamu, tapi Allah tidak mengizinkannya, maka itu tidak akan terjadi. Seandainya satu dunia ingin ya menyakitimu, mengganggumu, maka ya kalau Allah tidak mengizinkannya itu tidak akan terjadi hingga ya kering tinta penanya itu. Ini artinya kalau sudah ditetapkan seperti itu, itulah yang bakal terjadi.
Nah, dari dua hadis ini kan jelas ya bahwa Rasulullah memanfaatkan waktu. Jadi pendidikan yang bisa kita ambil adalah pertama memanfaatkan waktu. Sesingkat apapun waktu itu ilmu bisa diperoleh sebenarnya. Ya, dialog ini ya kalau kita lihat. Jadi tidak diam aja, tidak kadang-kadang ya bergurau tanpa ada isinya. Nah inilah ya, kadang-kadang orang tua memanfaatkan ini tidak ada, malah kadang-kadang dari rumah udah marah tuh dibawa terus sampai ke sekolahnya kan. Apa nggak suntuk anak kadang-kadang? Ya, di rumah ada problem, di jalan tuh dimarahi terus. Ya, padahal dia mau belajar, dia mau nuntut ilmu. Nah hal-hal yang beginilah sebetulnya ya naib sekali untuk tidak dilakukan. Kemudian yang kedua itu gaya Rasulullah ya, lembut dia, apalagi sama anak-anak. Seperti sama Abdullah bin Abbas, ya ghulam, hai hamba Allah. Ini kan ungkapan-ungkapan panggilan ya yang dapat menarik minat ya, hingga dia terkesan sekali dengan panggilan itu, ada perhatian yang timbul ya, senang ya. Kita apa panggilan yang disenangi anak kita itu, misalnya dalam perjalanan tuh dia dipanggil cerita, tahu nggak yang ini, tahu nggak misalnya kan. Nah ini kan satu hal yang sebenarnya yang menjadi satu nilai yang sangat berharga ya, sekalipun mungkin waktunya setengah jam. Kalau 1 juta orang aja setengah jam memanfaatkan ya, itu berapa bergunanya waktu yang ada itu kan. Kalau dia setengah jam 30 menit berarti 30 juta ya, kalau kita lihat waktu pada saat itu untuk orang ya, walaupun waktu 24 jam tapi kan kalkulasinya untuk pribadi-pribadi dia gunakan dalam sehari-hari, cobalah ya, insya Allah ya bermanfaat sekali. Kemudian yang ketiga, bahwa dialog yang dilakukan itu mengarahkan kemampuan berpikir ya, apalagi seperti Rasul tadi kan ya, digambarkan, mau nggak kau kuajarkan beberapa kalimat. Nah kalau kalimatnya juga tidak panjang, tapi itu diarahkan kemampuan berpikirnya itu, sambil jalan diajak berpikir dia, jagalah Allah, Allah akan menjagamu ya, jagalah Allah, kau akan menemuinya selalu di hadapanmu. Kalau sudah terus-menerus begitu, apa yang kita minta datang kan, begitu dekatnya Allah sebetulnya kalau mau kita pahami. Itu dari kecil diajari seperti itu, insya Allah ya, mudah-mudahan memberikan kesan yang sangat besar dia. Nah kemudian selanjutnya ya, itu dialog yang digambarkan Rasulullah itu membangun akidah ya, itu di dalam benak dan jiwanya akidah itu terbangun. Apalagi seperti Mu'az tadi, apa hak Allah terhadap hamba, apa hak hamba, jangan sekutukan dia. Nah ini kan akidah dia ya, kita tidak mensekutukan Allah, mengesahkan Allah, diajari ya Allah itu di dalam kehidupannya, walaupun belum mendalam tapi arah-arah seperti itu ya, selalu membangkitkan jiwanya yang tadinya mungkin terlupa, yang tadinya mungkin dia lalai dengan banyak bermain. Minimal kalau hari-hari itu diangkat walaupun sejenak, dia akan tahu persis siapa Tuhannya ya, bagaimana dia punya kewajiban dan dipahami secara mendasar ya, ini yang perlu. Jadi dengan bertanya itu membangkitkan. Kalau tadi apa hak Allah, kalau Abdullah bin Abbas tadi jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ini kan senantiasa bahwa ya kewajiban dia walaupun belum ada tekanan secara pasti ya, ini kan terus dibangkitkan, dibangunkan dari jiwanya itu, dari dalam benak ya, jiwanya itu, benak pikirannya ya, dari jiwanya itu terbangun, dia tahu persis ya. Nah, inilah kalau kita lihat, jadi diingatkan terus dalam hal seperti itu. Bisa jadi ketika dia di sekolah bergaul, insya Allah ya seperti itu akan dapat dia. Nah kemudian baru yang kelima ya, ini memahami ya pentingnya waktu ya di dalam kehidupannya dan kecintaannya terhadap kebebasan berpikir ya, dan rasa ya keimanan. Nah, ini juga ya, kalau tadi bicaranya banyak kita bilang ini kan itu ya, waktu itu pada dasarnya apa ya, dia diajak bebas dalam berpikir, mau begini cobalah apa hak Allah. Nah, walaupun dia tidak menjawab tapi kan ditawarkan dia ke arah itu, kebebasan berpikirnya, rasa keimanan diangkat terus. Apa ya, kalaupun dia seperti cerita-cerita tadi. Nah, kalaupun sekarang ini mungkin bisa lebih komplit lagi ya. Nih, mobil ada kaset, ada CD yang Islami atau cerita-cerita
atau bisa juga dibawa murojaah ya, kembali mengulang-ulang hafalannya. Kalau memang ada yang dihafal, ayo ulang lagi surat Fatihah, ayo ulang lagi misalnya, insya Allah kan. Nah, jadi tidak sia-sia perjalanan itu. Atau cerita tentang sosial ekonomi ataupun apa ya, apalagi seperti anak sekarang kan nonton TV, apa itu LGBT, apa itu ini, apa. Nah itu kan kadang-kadang dia bertanya pula sama kita kan, di situ jawab misalnya ya, ini hari saya kok nggak punya jajan ya, kok sedikit kali jajan saya ya, ini hari Allah masih ngasih sedikit ya, insya Allah besok ya doalah mudah-mudahan. Kan enak dia, ada hal-hal yang bernilai. Ini hari kok sedikit kali jajan saya, kau udah tau bapak nggak punya duit, enak aja kok minta duit lagi. Anak kadang-kadang ditekan pula lagi dari situ kan. Inilah ya kadang-kadang penyakit yang tanpa kita sadari ya, marah-marah kita di jalan itu ya. Ini kan indah ya sebenarnya, dalam perjalanan ada waktu yang kita bisa menyempatkan sedikit pun ilmu, insya Allah kalau rutin dia akan membekas di dalam jiwanya ya. Saya kira demikian, wallahu alam.